Astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bihamdillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, di malam ini kita bisa duduk kembali di majlis ilmu di Masjid Nidaul Ilmi. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema di malam hari ini kita akan membahas tentang pentingnya istiqomah di permulaan tahun Hijriah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sayati alaikum zaman walladzi ba'dahu syarru minhu. Akan datang zamannya kepada kalian bahwa yang setelahnya dipastikan lebih buruk dibandingkan sebelumnya. Artinya zaman semakin jauh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dipastikan lebih buruk daripada sebelumnya. Dan itu diperlukan dengan istiqomah. Apalagi di zaman sekarang yang namanya syubhat itu betul-betul menyambar-nyambar setiap akidah dan agama manusia. Belum lagi syahwat yang dipertontonkan setiap hari dan menggoda iman setiap manusia. Tentu keduanya sangat bahaya, baik syubhat ataupun syahwat. Dan kita tahu bahwa syubhat itu pendorongnya adalah syaitan, adapun syahwat itu pendorongnya hawa nafsu. Syubhat ini merusak agama, tapi kalau syahwat itu merusak akhlak. Dan dalam kehidupan, agama dan akhlak itulah yang memperbaiki manusia. Sebab kalau seandainya hanya bagus pada agamanya, tidak bagus pada akhlaknya, tidak baik juga dia. Ataupun sebaliknya, dia baik akhlaknya, bejat pula agamanya, makin rusak dia. Makanya kemudian harus digabungkan antara agama dan akhlak ini. Dengan cara apa? Dengan cara kita menekan syubhat dan syahwat tadi. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, makanya pembahasan malam ini kita akan membahas seputar pentingnya istiqamah. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Surah Fussilat ayat 30. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, maknanya setiap perintah Allah kita lakukan, setiap larangan Allah kita tinggalkan, setiap yang dihalalkan Allah kita nikmati, setiap yang diharamkan Allah kita jauhi. Itulah kata-kata Rabbuna Allah. Kemudian kita istiqomah di 4 perkara tadi: menjauhi larangan, menjalankan perintah, menikmati yang dihalalkan, menjauhi yang diharamkan. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan,
tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Maka malaikat akan turun di saat detik-detik wafatnya, kemudian membisikkan di telinganya, jangan takut akan perkara yang akan datang, dan jangan bersedih akan perkara yang kau tinggalkan, dan berbahagialah akan sorga yang Allah janjikan. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ayat inilah yang mendasari pentingnya istiqomah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, sebelum saya menjelaskan tentang makna istiqomah, sebab-sebab bagaimana kita bisa istiqomah, untuk merangsang pembahasan kita akan membahas dulu apa sih thamratul istiqomah ini. Buah daripada istiqomah itu apa? Apa hasilnya kalau kita istiqomah ini? Yang pertama, dukhulul jannah. Tentunya sebab terbesar orang masuk ke dalam surga. Jadi istiqomah adalah sebab orang terbesar masuk ke dalam surga. Sebagaimana ayat yang tadi saya baca, surah Fussilat ayat 30 tadi. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Maka malaikat akan membisikkan di telinga orang yang istiqomah itu, berbahagialah dengan surga yang telah Allah janjikan kepadamu. Maka buah istiqomah adalah sebab terbesar orang masuk ke dalam surga. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Dia akan mendapatkan naungan di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan arasy Allah Subhanahu wa taala. Kapan itu? Saat mereka berada di padang mahsyar, matahari didekatkan 1 mil di atas kepala. Maka orang-orang yang istiqomah itu akan dipisahkan dari orang-orang itu, kemudian Allah akan berikan naungan sehingga dia tidak akan tersengat matahari. Dan itu disabdakan dalam sebuah hadis yang dikeluarkan Imam Bukhari. Kata Nabi SAW, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 kelompok, 7 manusia yang Allah akan berikan naungan kepada mereka di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Siapa mereka? Al-imamul adil, imam yang istiqomah dalam keadilan. Seorang pemimpin yang istiqomah dalam menegakkan keadilan. Yang kedua, wasyabun nasya fi ibadati rabbih, dan anak muda yang istiqomah tumbuh di atas ibadah kepada Rabbnya. Kemudian yang ketiga, wa rajulun qalbuhu mu'allakun fil masajid, dan seorang laki-laki yang hatinya istiqomah terkait dengan masjid. Maknanya dia istiqomah menjaga salat yang 5 waktu secara berjamaah bagi laki-laki. Kemudian yang keempat, warajulani tahabba fillahi ijtama alaihi wa tafarraqa alaihi. 2 orang yang saling cinta karena Allah, berkumpul karena Allah, berpisah juga karena Allah. Artinya dia istiqomah memupuk kecintaannya karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, wa rajulun talabathu imra'atu dzata mansabin wa jamalin faqala inni akhafullah. Seorang laki-laki yang diminta oleh seorang wanita yang memiliki jabatan dan kedudukan serta kecantikan, kemudian mengajak berzina, dan dia katakan saya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia istiqomah menanamkan rasa takut di hatinya. Kemudian yang keenam, wa rajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimalahu ma tunfiqu yaminu.
seorang laki-laki yang bersedekah, kemudian disembunyikan tangan kirinya sehingga tidak tahu apa yang diinfakkan tangan kanannya. Maknanya dia istiqamah di atas keikhlasan dan istiqamah jauh daripada riya. Dan yang terakhir, wa rajulun dzakarallaha khaliyan fafadat ainah, seorang laki-laki yang mengingat Allah dikala sendirian, akhirnya dia meneteskan air mata. Artinya orang yang istiqamah di atas keikhlasan. Jadi 7 orang ini mereka adalah manusia yang beristiqamah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka balasannya mereka akan mendapatkan naungan di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, al-busyra indal maut, kabar gembira yang Allah anugerahkan di saat kematian. Sebagaimana ayat Fussilat ayat 30 tadi, di mana orang-orang yang istiqamah itu saat detik-detik wafatnya, malaikat akan turun dan membisikkan di telinganya, jangan takut, maksudnya takut akan perkara yang akan datang dari alam kubur, dari padang mahsyar, dari neraka. Jangan takut. Allah takhafu wala tahzanu, jangan sedih. Artinya jangan sedih apa yang kau tinggalkan. Dengan kematianmu kau tinggalkan anakmu, istrimu, suamimu, hartamu. Jangan sedih. Semua sudah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang istiqamah itu saat wafatnya akan mendapatkan kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, as-sabatu 'alad din. Orang yang istiqamah biasanya dia punya kemantapan dalam agama. Jadi orang yang istiqamah itu dia punya kemantapan dalam agama. Makanya satu hari Sufyan Ats-Tsaqafi radhiyallahu an bertanya kepada Rasulullah, hadithni bi amrin a'tasimu bihi ya Rasulullah, ceritakan kepadaku dengan perkara yang aku bisa berpegang dengannya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qul rabbi Allah thumma istaqim, katakan Rabbku Allah, istiqamah di situ. Kemudian yang kelima, orang yang istiqamah akan mendapatkan kehidupan yang indah di dunia. Sebelum akhirat, di dunia Allah berikan kehidupan yang baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nahl ayat 97, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang istiqamah senantiasa beramal dengan amalan yang saleh dan dia beriman baik dari kalangan laki-laki ataupun perempuan, maka akan aku berikan kepada mereka kehidupan yang baik. Tidak mesti kaya, tapi Allah cukupkan kehidupannya. Kemudian yang nomor 6, istiqamah ini mendatangkan tuma'ninatul qalbi, mendatangkan ketenangan hati, dan itulah kebahagiaan yang hakiki, ketenangan hati. Kenapa? Karena orang yang istiqamah itu hatinya senantiasa terpaut dengan Allah Azza wa Jalla, ada hubungan antara dia dengan Allah, makanya hatinya akan lapang. Dan yang terakhir, orang yang istiqamah tentu akan dicintai manusia, dihormati manusia, baik kecil ataupun besar, karena dia memuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah muliakan dia di dunia. Al jaza min jinsil amal, bahwa balasan itu disesuaikan dengan amalannya. Makanya ketika kemudian Allah Subhanahu wa taala mencintai hamba-hamba yang istiqamah dalam sebuah ibadah, maka balasannya Allah Subhanahu wa taala akan memanggil malaikat Jibril. Kemudian akan Allah katakan kepada Jibril, wahai Jibril, aku mencintai si fulan, engkau harus cinta juga kepada si fulan. Maka Jibril pun mencintai orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Maka Jibril kemudian mengatakan kepada seluruh malaikat bawahannya dan mengatakan, ya malaikat Allah,
innallaha ahabba fulanan faahibbuhu. Wahai malaikat-malaikat Allah, dimanapun kalian berada, Allah sudah mencintai si fulan, maka wajib kalian harus mencintainya. Maka semua malaikat mencintai orang yang dicintai Allah. Ketika semua malaikat mencintai orang yang dicintai Allah, maka Allah akan tanamkan kecintaan kepada penduduk bumi. Lihat bagaimana orang yang istiqamah. Mereka akan dicintai manusia, dicintai malaikat. Lalu apa fungsinya? Kalau seandainya kita ini dicintai malaikat dan dicintai manusia, ya jelas besar fungsinya. Bukankah yang mencatat amalan kita para malaikat? Kalau malaikat senang dengan kita, tidak mungkin dia mencatat kecuali yang baik-baik. Tidak mungkin dia mencabut nyawa kita kecuali dengan cara yang baik, karena mereka sudah mencintai kita. Adapun manfaat manusia mencintai kita itu dalam bentuk rekomendasi bahwa kita ini orang baik. Dalam sebuah hadis Nabi SAW pernah bersabda kepada jenazah yang lewat di hadapan para sahabat. Lewat satu jenazah, semua manusia memuji dia. Kata Rasul, wajabat lahul jannah. Jenazah ini dipastikan masuk surga. Besoknya datang lagi jenazah, semua manusia mencaci maki dia. Kata Rasul, wajabat lahun nar. Ini jenazah yang kedua ini dipastikan masuk neraka, katanya. Artinya bahwa persaksian manusia di dunia ini menjadikan kita masuk surga. Lah ini adalah buah daripada istiqamah, ikhwan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak lagi buah-buah istiqamah ini. Lalu apa saja yang bisa mendorong kita ini supaya tetap istiqamah? Karena tadi yang namanya syubhat dan syahwat ini setiap hari menyambar-nyambar. Lihat saja sekarang lagi diviralkan dengan tokoh Banten yang namanya Mama Gufron itu. Orang yang sakti mandraguna, bisa bicara dengan bahasa semut, bahasa cacing, bahasa ikan, bahasa apa lagi? Bahasa hudhud. Ya. Kira-kira antum percaya enggak? Pamannya saya ambil bendera, saya was Abu Mero bicara dengan bendera. Saya enggak antum? Oh, bohong Abu Mero, masa bicara dengan bendera? Ah, kita katakan si Gufron juga enggak percaya bicara dengan cacing. Karena kalimatnya sih itu saja kan. Seandainya cacing ketemu kecoa saja enggak nyambung tuh. Enggak mungkin komunikasi tuh. Ini antar binatang ya. Ini cacing ketemu kecoa, kira-kira ngobrol enggak? Enggak ngobrol. Karena satu binatang dengan binatang yang lain itu akan berbeda. Ya kecoa dengan sesama kecoanya, cacing dengan sesama cacingnya kan. Enggak akan nyambung. Ayam ketemu kambing aja enggak nyambung. Ya. Jangankan binatang, antum saja. Antum orang Jawa ketemu orang Flores. Nyambung antum bahasanya? Enggak akan nyambung. Manusia saja yang beda bahasa nggak nyambung loh. Apalagi ini yang satu manusia, yang satu binatang pula, cemana nyambungnya? Maka dipastikan ini sebuah kedustaan dan ini syubhat namanya, ikhwan. Kenapa saya katakan syubhat? Karena diikuti orang banyak, bahkan santri-santrinya sebagian mereka bisa baca kitab pula, bahkan didukung oleh ormas besar dalam negara kita ini, dikawal pula kan begitu. Nah ini syubhat namanya. Orang kalau tidak punya akidah ikhwatu fiddin mungkin percaya saja, apalagi kemudian dikatakan dia wali kutub. Ya, ada seorang buya itu sampai mengatakan, jangan dikomentari Mama Gufron ini, karena anda ini tidak levelnya katanya. Tidak levelnya, anda belum masuk dalam areal perwalian katanya. Wali apa? Wali murid apa? Ya. Jelas-jelas dia ngomong di YouTube. Kalau dia ngomong tidak di YouTube dan tidak mengatasnamakan Islam, terserah dia. Tapi ketika dia kemudian bicara di YouTube, disebarluaskan dan ada syubhat penyimpangan, maka sudah sewajarnya kita angkat bicara. Kita harus meluruskan, karena bagaimanapun sudah melenceng dari akidah Islam begitu jauh sekali. Jauh, sangat jauh sekali. Bahkan bisa menjerumuskan kepada kekufuran. Ajaran Magufran bisa sampai kepada kekufuran, ya. Karena itu setingkat lagi dia bisa ngaku
bisa naik jadi nabi loh. Muhammad Ghufran ini setingkat lagi itu bisa jadi nabi dia. Kenapa? Dia berguru 40 tahun sama Allah, bisa SMS sama Allah lagi, coba, bisa komunikasi dengan Allah, dia bisa mengintimidasi malaikat maut lagi. Ini kan luar biasa. Nabi aja tidak bisa mengintimidasi malaikat kan, dia bisa dia. Ini kan hebat namanya. Mungkar nakir aja bisa dia ngobrol sama dia. Ini syubhat, ikhwan. Belum lagi khurafat-khurafat yang datang dari sebagian oknum Habib. Ada sebagian oknum Habib itu mengarang-arang khurafat luar biasa, seolah-olah dia penjamin sorga. Itu bisa lihat di YouTube itu, untuk mendoktrin bahwa dia ini seorang Habib keturunan Nabi SAW, dia harus menceritakan kisah khurafat. Padahal kalau dia memang mengaku keturunan Nabi SAW, harusnya dia orang yang paling memperjuangkan sunnah kakeknya, harusnya. Logikanya kan begitu. Karena dia dekat dengan Nabi. Kalau dia mengaku cucu Nabi, berarti silsilahnya lebih dekat kepada Nabi dibandingkan kita. Ketika lebih dekat dengan Nabi SAW, seharusnya dia lebih dekat dengan sunnah Rasul, memperjuangkan sunnah Rasul, membantah syubhat-syubhat dari perbuatan-perbuatan bid'ah dalam agama, dan begitu seterusnya. Harusnya mereka yang paling kencang di atas sunnah, karena nasabnya lebih dekat kan. Ini tidak, lebih banyak takhayulnya, khurafatnya. Ya kita katakan oknum lah, kalau tidak dikatakan semuanya kan itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, soal kalian ngaku nasab sampai kepada Nabi itu urusan kalian. Benar enggaknya itu Anda akan bertanggung jawab di hadapan Allah kan begitu. Tapi yang saya kritisi bukan itu. Ada sebagian oknum itu mereka menceritakan sebuah cerita dinasabkan ke dalam Islam, dan kisah yang diceritakan itu khurafat-khurafat yang bertentangan dengan akidah Islamiyah. Itu masalahnya. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi syahwat. Makanya di sini dipentingkan apa? Istiqomah. Lalu apa penyebab kita ini supaya bisa istiqomah? Pertama tentu doa. Doa itu silahul mukmin, senjatanya orang Islam. Makanya Nabi SAW selalu berdoa dalam doanya, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu, di atas ketaatan kepadamu. Sampai salah satu istri Nabi itu bertanya, Rasul, kenapa engkau selalu berdoa dengan lafaz seperti itu? Pertanyaannya, apakah Nabi akan sesat, dibolak-balikan hatinya oleh Allah? Tentu tidak akan gitu. Tapi Nabi SAW mengatakan kepada istrinya, bukankah hati setiap manusia ada di genggaman jari jemari Allah Subhanahu wa taala, yang sewaktu-waktu Allah bisa membolak-balikan sesuai dengan kehendaknya. Makanya penting seseorang itu berdoa dalam setiap salat kita, agar kita diistiqomahkan, hati kita dibolak-balikan dan tidak dibolak-balikan oleh Allah kepada kesesatan. Jangan sekelas saya, antum atau siapapun, sekelas Umar bin Khattab. Kurang apa Umar bin Khattab itu? Dia disebut mulham. Mulham itu maksudnya saking cerdasnya pendapat Umar itu selalu dikuatkan wahyu. Jadi kalau Umar ngomong turun wahyu. Makanya Nabi SAW sampai mengatakan, kalau seandainya ada Nabi sepeninggalku, Umarlah orangnya. Tapi tidak ada Nabi setelah Nabi SAW masalahnya. Satu hari Umar bin Khattab radhiyallahu an menjinjing lembaran Taurat. Kemudian Nabi SAW nampak, ditanya, apa yang di tanganmu wahai Umar? Kata Umar bin Khattab, ini lembaran Taurat wahai Rasul. Lihat bagaimana reaksi Nabi SAW kepada Umar. Amutahawwikun anta ya ibnal Khattab, katanya. Apa kau sudah bingung wahai putra Khattab, Umar? Taraktukum alal bayda, ku tinggalkan Islam ini dalam kondisi putih bersih terang benderang, lailuha kanahariha, malamnya seperti siangnya. Kau masih kurang yakin dengan Islam sehingga harus bawa lembaran Taurat? Buang lembaran Taurat itu, cukup dengan Quran saja.
Kalau sekelas Umar bin Khattab radhiyallahu an dikhawatirkan hatinya dibolak-balikan, dikhawatirkan dia jadi Yahudi gara-gara baca Taurat, sehingga Rasul mengatakan, apa engkau sudah bingung dengan agamamu sendiri wahai Umar? Itu Umar dikhawatirkan berpaling, apalagi kita. Siapa kita dengan Umar bin Khattab yang memungkinkan sewaktu-waktu kita terkena syubhat kemudian sesat? Dengan sedikitnya ilmu yang kita miliki dan keroposnya akidah yang kita punyai, mudah saja diombang-ambingkan dengan syubhat itu, ikhwan. Makanya penting berdoa kepada Allah supaya istiqomah. Wahai Zat yang membolak-balikan hati, tetapkan hatiku di atas ketaatan kepadamu. Ini yang pertama. Yang kedua, al-iktsar minat ta'ati, perbanyak melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi SAW adalah manusia yang paling mengajarkan bagaimana cara istiqomah. Apa kata Rasul? Khairul a'mal adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amal itu adalah yang sederhana tapi terus-terusan dilaksanakan. Ini konsep istiqomah namanya. Sebab kalau seandainya saya antum memborong seluruh agama, antum amalkan, agama akan mengalahkan kita. Bukan kita yang mengalahkan agama, agama yang akan mengalahkan kita. Seberapalah kekuatan kita ini memborong agama? Antum lakukan semua solat sunnah dalam sehari semalam, antum lakukan semua puasa sunnah dalam sebulan, antum amalkan semua zikir dan doa sehari semalam. Siapa yang tahan, ikhwan? Mungkin antum tidak bisa bekerja karena beribadah terus kan, nggak tahan. Contoh saja antum puasa sunnah lah, antum borong nih Senin Kemisnya, puasa Dawudnya, Ayamul Bidnya umpamanya. Siapa yang tahan? Sampai kapan? Atau antum borong sholat sunnahnya, witirnya, duhanya, rawatibnya, tahiyatul masjidnya, sholat sunnah wudhunya, sholat sunnah mutlaknya, macam-macamnya gitu dalam sehari semalam, atau dalam sebulan atau 2 bulan, nggak akan tahan, pasti kita akan tumbang. Makanya ada penyesalan di raut Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallahu anhu. Abdullah ibn Amr ibn As ini kan di masa mudanya dia pakar puasa, pakar baca Quran, pakar ibadah. Sampai akhirnya Nabi SAW menasihati, jangan menghatamkan Quran setiap malam, tapi hatamkanlah Quran sebulan sekali. Kata Abdullah ibn Amr bin As, saya bisa kurang daripada itu. Kata Rasul, kalau begitu sepekan sekali. Kata Abdullah, saya bisa kurang daripada itu. Dia nawar gitu sama Nabi, termasuk juga puasa. Setelah dia tua, Abdullah ibn Amr ibn As ini baru paham maksud Nabi. Setelah dia tua, dia tidak sanggup mengamalkan apa yang diamalkan di waktu muda. Artinya kan tidak istiqomah jadinya kan. Tapi kalau kita ambil amalan ini sederhana di waktu muda, maka sampai tua pun kita bisa melaksanakannya, karena amalan itu bisa dilakukan orang tua dan anak muda. Itu maksudnya. Itulah konsep dari Nabi SAW. Khairul a'mali adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amal itu yang terus menerus walaupun sifatnya sederhana. Maka itulah konsep Nabi SAW di dalam menjaga keistiqomahan. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, di antara hal-hal yang bisa menjaga keistiqomahan kita adalah talabul ilmi. Teruslah kita menuntut ilmu. Ilmu itulah yang menjadikan kita istiqomah. Dan futur dari majlis ilmu itu menjadikan kita jauh daripada istiqomah. Orang kalau terus hadir di majlis ta'lim, kalaupun mungkin sekarang kan Allah mudahkan nih dengan adanya medsos kan, antum bisa menambah ilmu bukan hanya di majlis ta'lim saja, antum di rumah bisa dengar YouTube dengan berbagai macam ustaz-ustaz sunnah yang ada di berbagai macam daerah bahkan negara, kita bisa akses lewat YouTube tuh. Selain antum hadir di majlis ta'lim, antum juga bisa menambah ilmu kan lewat medsos itu, baik dengan alat elektro cetak, membaca dari internet ataupun mendengar dari YouTube dan yang semacamnya. Orang kalau terus-terusan istiqomah di atas ilmu, ikhwan,
maka ilmu itu yang akan menjaga keistiqomahan kita. Yakin. Makanya antum lihat orang yang berilmu dengan orang jahil itu beda. Beda, orang berilmu dengan orang yang jahil itu sangat beda sekali. Contoh sederhana saja, antum duduk di majelis taklim dengan antum duduk di majelis konser. Pamannya di mana di sini? Anggap saja di Marina tuh. Ada konser dangdut. Antum duduk di situ. Kemudian ada pengajian daurah di mana? Datangkan ustadz yang bagus-bagus. Antum duduk di tengah-tengah daurah. Itu rasanya beda ya kawan. Karena yang satu majelis main-main, yang satu majelis akhirat kan. Itu satu kali duduk saja sudah rasanya beda. Kenapa? Karena al-arwahu junudun mujannada. Namanya ruh itu kata Rasul, dia akan bersatu bersama yang ada sesuai dengan dia, atau dia dengan seragamnya bahasanya. Ruh itu akan bersama seragamnya. Orang yang sudah ngaji, dia tidak suka dengan orang yang tidak ngaji. Dengan secara fitrahnya itu seperti itu jadinya kan. Dia tidak suka tuh. Orang yang biasa ngaji sunnah umpamanya kan, jangan dengan orang yang tidak ngaji, dengan pengajian yang lain yang mungkin menyesatkan saja kita sudah tidak suka tuh. Sudah ada gitu ya, karena ada hidayah di situ. Makanya thalabul ilmi itu jalan yang paling besar juga. Kita ini istiqomah. Kemudian yang keempat ini juga tidak kalah pentingnya adalah musahabatus salihin, berkawan dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang saleh, yang seakidah dengan kita. Sebab kalau antum berkawan dengan ahli bid'ah, dengan orang-orang yang sesat, dengan orang-orang yang mendakwahkan dakwah yang menyimpang, lama-lama antum terpengaruh tuh. Makanya kenapa para ulama itu keras jangan duduk-duduk bersama mereka kan, orang-orang yang bersyubhat itu. Karena syubhat itu menyambar-nyambar masalahnya. Ingat kisah yang pernah saya ceritakan, Imran ibn Khittan, ulama ahli sunnah wal jamaah, pakar hadis dunia di zamannya, ulama salaf. Imran ibn Khittan ini, Imran ibn Khittan ini tertarik dengan seorang gadis sangat cantik. Dia putri daripada pamannya. Masalahnya satu keluarga pamannya itu berakidah Khawarij. Kawan-kawan Imran ibn Khittan sesama para ulama ini menasihati jangan kau nikah dengan dia karena keluarganya Khawarij. Apa kata Imran ibn Khittan? Enggak apa-apa. Kalau saya menikah dengan dia, aku akan tarik semuanya kepada ahli sunnah. Niatnya bagus kan? Dia merasa ujub dengan ilmunya. Menikahlah Imran ibn Khittan dengan gadis itu. Belakangan dia yang tertarik jadi Khawarij gitu. Padahal dia ulama dunia. Lihat bagaimana syubhat itu menyambar-nyambar ya. Jangan lagi sekelas Imran ibn Khittan. Di zaman Rasul ada namanya, saya lupa namanya, pokoknya ujungnya Al-Unfuah. Aduh lupa nama. Tapi memang riwayatnya lemah sih, lemah riwayatnya. Tapi ini dicantumkan dalam kitab sejarah, kita ambil ibrahnya saja ya. Jadi dia itu adalah orang yang pernah menghatamkan bersama Rasul surah Al-Baqarah. Rajal ibn Unfuah, ayo saya ingat, Rajal ibn Unfuah. Tapi sekali lagi ini riwayatnya lemah ya, kita ambil ibrah dari ceritanya saja. Jadi Rajal ibn Unfuah ini adalah seorang sahabat yang ikut bermajlis bersama Nabi dan menghatamkan surah Al-Baqarah di hadapan Nabi SAW. Di akhir-akhir sebelum wafat Nabi SAW terjadi fitnah, munculnya nabi-nabi palsu. Ada Musailamah Al-Kadzab di Yamamah, ada Al-Aswad Al-Ansi, ada Tulaiha, ada Saja. Pokoknya ada sekitar 6 orang mengaku Nabi di akhir-akhir wafatnya Nabi SAW, sebelum wafatnya Nabi SAW ya. Jadi Nabi SAW meminta Rajal ibn Unfuah ini mengirim surat kepada Musailamah Al-Kadzab menasihati. Karena Musailamah Al-Kadzab ini ada yang mengatakan dia masuk Islam, tapi pura-pura masuk Islam kemudian murtad, kemudian ngaku Nabi di Yamamah dan diikuti orang-orang Yamamah. Pengikutnya paling banyak di antara semua nabi palsu di zaman itu. Di tengah jalan Rajal ibn Unfuah ini kan bawa surat dari Nabi itu. Terdengar bahwa Nabi SAW meninggal dunia.
ketika Rajal ibn Unfah sampai kepada Musailamah al-Kadzab, disembunyikan suratnya. Entah apa masalahnya, Rajal ibn Unfah ini tiba-tiba berdialog empat mata dengan Musailamah al-Kadzab. Kesimpulannya, Musailamah adalah penerus kenabian Nabi SAW. Lihat, entah Musailamah itu ngasih jabatan, entah ngasih uang, wallahu alam, tapi Rajal ibn Unfah tiba-tiba membenarkan bahwa Musailamah al-Kadzab adalah nabi penerus Nabi SAW. Akhirnya kemudian diserang oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Pasukan Musailamah al-Kadzab terdesak sampai masuk ke sebuah kebun, maka kebun itu kemudian dikepung oleh para sahabat. Maka kisah kematian Musailamah al-Kadzab ini dikenal dengan Hadiqatul Maut, namanya kebun kematian. Termasuk Rajal ibn Unfah mati di situ. Sul Khatimah. Lihat, seorang sahabat Nabi kan menghatamkan surah Al-Baqarah dengan Nabi, bisa murtad, ikut Musailamah al-Kadzab pula kan gitu. Tapi sekali lagi ceritanya lemah kan gitu. Tapi siapapun bisa terjadi. Sahabat juga manusia. Makanya ketika Ibnu Hajar al-Asqalani mendefinisikan makna sahabat itu, orang yang melihat Nabi SAW beriman dengan Nabi dan mati di atas agama Nabi walaupun dia sempat murtad kemudian balik ke Islam. Ya kan, ada kata-kata gitu definisi sahabat itu. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitabnya Al-Isabah. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, intinya bahwa ketika seseorang salah berkawan, maka ini akan melunturkan istiqomah. Sempat saja kita berkawan dengan ahli bidah, dengan orang-orang yang cara berfikirnya menyimpang dari Islam, penuh dengan khurafat, penuh dengan tahayul, lama-lama kita ini akan terikut, ikhwan. Sehingga ada peribahasa, berita hoax itu kalau terus-terusan diberitakan, lama-lama dibenarkan. Syubhat itu kalau terus disambar-sambar, lama-lama kena juga kita. Ya. Makanya jangan berkawan dengan orang-orang yang akidahnya rusak. Berkawanlah dengan orang-orang yang seakidah dengan kita. Karena hanya dengan itulah menyelamatkan istiqomah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang keempat. Yang kelima, ya. Juga di antara sebab istiqomah adalah idamatu qiraatil Quran bitadabburin wa khusyu'in, terus-menerus membaca Quran dan tadabbur dengan Al-Quran. Jadi kalau bisa Quran itu bukan hanya sekedar dibaca, dihafal, tapi juga dipelajari. Karena fahmul hudud khairun min fahmil huruf. Apa kata ulama? Pemahaman terhadap batasan-batasan yang ada dalam Al-Quran dari hukum-hukum, baik perintah ataupun larangan, itu lebih baik dibandingkan hanya memahami huruf per huruf, mempelajari tajwid, mempelajari makharijul huruf. Itu penting semuanya. Ilmu Quran itu termasuk sanad-sanad itu sangat penting, tetapi lebih daripada itu mempelajari Al-Quran, memahami Quran dengan tafsirnya jauh lebih penting lagi. Makanya ada istilah fahmul hudud khairun min fahmil huruf. Memahami hudud lebih baik daripada memahami huruf. Ya. Jadi bukan hanya sekedar menghafal, mempelajari qiraah, tapi juga gali isi daripada Al-Quran. Karena itu inti Quran diturunkan untuk diamalkan, bukan hanya sekedar diibadahi bacaannya kan. Lah Quran itu sendiri adalah salah satu penyebab kita ini istiqamah. Secara singkat selanjutnya, mujahadatun nafsi bisidqin. Mujahadatun nafsi, bersungguh-sungguh melawan hawa nafsu. Karena di antara yang menjadikan orang tidak istiqamah itu karena mengikuti hawa nafsunya. Maka melawan hawa nafsu itu salah satu jalan menuju istiqamah. Kemudian juga al-fiqratu fil mauti, berfikir tentang kematian dan akhirat. Orang kalau berfikir tentang kematian, bahwa ada kehidupan setelah kematian, ada hisab setelah kematian, ada mizan setelah kematian, ada pembagian catatan setelah kematian, ada titian setelah kematian, ada surga, ada neraka setelah kematian, tentu orang itu akan istiqomah, ikhwan. Karena semua akan ada pertanggungjawaban di situ. Ini kalau saya tidak baik, wah ini bahaya. Nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah.
Makanya dengan terus mengingat akhirat, itu penyebab terbesar juga kita istiqomah. Kemudian juga di antara penyebab istiqomah adalah al-bu'du an kulli sababin min sya'nihi an yuqi'aka fil ma'siyati. Jauhi dari setiap sebab-sebab yang bisa menjerumuskan kamu ke dalam kubangan kemaksiatan. Karena maksiat ini yang menjadikan kita tidak istiqomah. Orang yang maksiat, ikhwan, umpamanya orang itu istiqomah awalnya, salatnya, majelis taklimnya, baca Qur'annya, kemudian mulai dia tertarik dengan satu maksiat. Maksiat ini melahirkan maksiat yang lain. Jangan salah, ikhwan, maksiat ini pasti ada turunannya. Orang kalau sudah bermaksiat satu kali pasti ingin dua kali. Kalau sudah bermaksiat dua kali pasti ingin tiga kali, ingin 4 kali, 5 kali, 100 kali, 1000 kali. Begitu. Maksiat itu ada turunannya. Karena maksiat itu kan lezat masalahnya. Lain dengan ketaatan kan gitu, berat gitu. Makanya untuk menaikkan iman itu lebih sulit dibandingkan menurunkan iman. Ibaratnya kalau antum naik gunung, itu kan agak sulit ya, ngos-ngosan. Tapi antum jegur dari gunung lebih mudah kan? Tuh lompat aja ya, dari gunung udah sampai ke bawah. Kalau orang jegur ke neraka itu lebih mudah, ikhwan. Enggak perlu sekolah untuk masuk neraka itu. Ngapain antum sekolah S1 S2 masuk neraka? Masuk neraka lu enggak perlu sekolah. Tapi masuk surga itu perlu sekolah. Perlu belajar, ada ilmunya. Makanya jangan sampai kemudian maksiat ini menjadikan penyebab hilangnya istiqomah. Ini juga di antara sebab istiqomah. Kemudian juga di antara sebab istiqomah adalah ma'rifatu khutuwati syaitan lil hadari minha. Mengetahui langkah-langkah setan. Ingat, setan itu kan punya langkah-langkah ya. Paling tinggi orang dibuat syirik. Tidak bisa syirik turun ke bawah dibuat bid'ah. Tidak bisa bid'ah diturun ke bawah disuruh dosa besar. Tidak bisa melakukan dosa besar disuruh dosa kecil. Tidak bisa dia melakukan dosa kecil disuruh dia disibukkan dengan perkara-perkara mubah. Tidak bisa disibukkan dengan perkara mubah, disibukkan perkara yang tidak afdal mengalahkan yang lebih afdal. Begitu. Makanya kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala tattabi khutuwati syaitan. Jangan sampai kalian mengikuti langkah-langkah setan. Karena satu langkah setan antum ikuti, nanti terus langkah-langkah itu kita akan ada di belakangnya. Dan itu yang menjadikan hilangnya istiqomah kita. Kemudian juga yang menjadikan kita bisa istiqomah hifdzul jawarih anil muharramat. Jaga badan ini dari perkara-perkara yang diharamkan. Yang paling penting adalah al-lisan. Jaga lisan. Dia tidak berdusta, dia tidak ghibah, dia tidak namimah, dia tidak melaknat dan begitu seterusnya. Apalagi sampai kemudian lisan ini mengeluarkan kata-kata dengan mendustakan agama, menyebarkan hadis-hadis palsu dan yang lainnya, maka itu lebih parah lagi. Makanya menjaga anggota badan termasuk lisan ini salah satu penyebab juga seseorang itu bisa istiqomah. Termasuk juga dawamul iftiqari ilallah. Senantiasa kita merasa butuh dengan Allah. Jangan sampai kita merasa cukup. Kita ini abdun hamba yang sangat berhajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang setiap detiknya berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala, berhajat dengan pertolongannya, berhajat dengan nikmat dan rizkinya, maka pasti dia akan istiqomah. Dipastikan itu karena dia berhajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak lagi tentunya sebab-sebab orang itu mendapatkan istiqomah di atas Islam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sedikit kita mengkisahkan kisah-kisah orang-orang yang istiqomah. Saat Nabi SAW meninggal dunia, ikhwan, kita tahu bahwa kondisi para sahabat itu hampir mereka tidak yakin dan percaya dengan kematian Nabi. Jangan lagi Nabi yang meninggal. Kalau antum punya istri, kemudian antum cinta dengan istri, tiba-tiba istri mati mendadak, antum gak yakin istri antum mati.
Ya kan? Pasti tuh tiba-tiba mendadak gitu meninggal gitu, ketabrak gitu ya. Kayaknya istri kita masih hidup tuh. Itulah yang dirasakan para sahabat ketika meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seolah-olah Nabi masih hidup, sampai Umar megang-megang pedang dan mengatakan, siapa yang mengatakan Nabi meninggal, ku penggal lehernya. Dia tidak meninggal, kata Umar, dia sedang pergi 40 hari. Dia akan datang untuk matahkan kaki tangannya orang munafik, katanya. Bahkan ketika Rasul meninggal, Ali seperti orang gila, Utsman seperti orang lemas. Hampir sahabat tidak ada yang bisa bangun. Coba datang Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, satu-satunya yang Allah berikan hidayah, mendapatkan ketenangan saat mendapatkan musibah besar kematian Rasul adalah Abu Bakar. Dia masuk ke kamar Aisyah Ummul Mukminin, putrinya. Rasul kan jasadnya ditutup oleh kain, dibuka kain kepalanya, kemudian Abu Bakar mencium keningnya. Kemudian Abu Bakar mengatakan, tibta hayyan wa mayyitan anta ya Rasulullah. Sungguh indah jasadmu wahai Rasul, baik engkau hidup ataupun mati. Kemudian Abu Bakar keluar. Umar masih ngancam-ngancam orang tuh. Maka Abu Bakar naik ke atas mimbar. Kemudian Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan di hadapan seluruh para sahabatnya. Kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, ayyuhan nas, man kana minkum ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Wa man kana minkum ya'budullaha fa innallaha hayyun la yamut. Wahai manusia, siapa di antara kalian yang menyembah Muhammad, lihat Muhammad sudah mati. Tapi siapa di antara kalian yang menyembah Allah, maka Allah zat yang akan tetap hidup dan tidak akan pernah mati. Kemudian Abu Bakar membacakan sebuah ayat yang kata para sahabat seolah-olah ayat itu baru turun hari itu, padahal ayat itu sudah turun sebelumnya. Kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, Allah berfirman, ma kana Muhammadun, ma kana Muhammadun, tidaklah Muhammad, kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, tidaklah Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, dia dibunuh ataupun dia terbunuh. Apakah kalau seandainya Muhammad ini mati terbunuh, kalian akan lari ke belakang punggung-punggung kalian? Wa man yanqalib ala akibaihi falan yadhurrallaha syai'a wa sayazzillahu syakirin. Maka siapa yang berpaling dari agama Muhammad, maka tidak memadaratkan Allah sama sekali, karena Allah hanya akan membalas orang-orang yang senantiasa bersyukur kepadanya. Lihat bagaimana Abu Bakar menyadarkan dengan membaca ayat ini, dan Abu Bakar berusaha untuk membuat istiqomah di hadapan para sahabat. Kan hampir futur para sahabat. Macam mana Nabi mati, macam mana Rasul mati, katanya. Siapa yang akan membimbing kami, dan begitu seterusnya. Tapi Nabi SAW itu kan sudah mempersiapkan, kata Rasul, iktadu billadhi iktadu mim ba'di. Maksudnya ikutilah sepeninggalku Abu Bakar dan Umar, kata Rasul. Artinya Rasul sudah mempersiapkan orang-orangnya kan setelah sepeninggalnya kan. Nah makanya Abu Bakar mengatakan, sesungguhnya kalau kalian hidup menyembah Muhammad, Muhammad sudah mati. Tujuan kita bukan menyembah Muhammad, tapi tujuan kita menyembah Allah. Itulah hakikat Abu Bakar menanamkan istiqomah namanya. U'budullaha hatta ya'tiyakal yakin, sembahlah Allah sampai datang kematian. Makanya Abu Bakar mengatakan, siapa yang menyembah Muhammad, Muhammad sudah mati. Tapi kalau menyembah Allah terus-terusan, dialah zat yang tetap hidup dan tidak akan pernah mati. Itulah hakikat istiqomah yang diajarkan Abu Bakar kepada para sahabat dan termasuk juga kepada kita. Wallahu a'lam bishawab, karena sudah mulai masuk Isya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.